Sudah bisa kita mulai? Bisa. Mas Radit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada sesi ketiga pada hari ini dalam acara seminar hasil pelindungan bahasa dan sastra. Di sesi ini ada beberapa orang pemakalah yang akan menampilkan tulisannya atau artikelnya, yaitu Ibu, saya biasa panggil Ayu Erlinda Rosita, kemudian Ibu Devi Lutfiah, Ferdinandus Moses, Eri Kurnianto, Mas Eri, kemudian Bapak Ratun Untoro. Untuk sesi pertama, saya persilakan dulu kepada Ayu Erlinda untuk menyampaikan hasil penelitiannya yang berjudul Mengoptimalkan Revitalisasi Sastra Lisan dengan Gerakan Literasi Nasional. Kepada Ayu, saya persilakan. Baik, terima kasih Dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, kawan-kawan yang saya hormati yang masih setia di ruangan seminar bidang sastra, hari ini saya mencoba menyampaikan pemikiran saya terkait dengan kegiatan revitalisasi sastra lisan yang telah dilaksanakan di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan dengan Gerakan Literasi Nasional. Berikutnya, Mas Radit. Penelitian ini merupakan penelitian konseptual. Latar belakang di Sumatera Selatan sebagaimana di provinsi yang lain banyak terdapat sastra lisan yang bernilai penting dan harus dilindungi, akan tetapi ada beberapa yang mengalami status yang mengalami kemunduran dan terancam punah. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut dilakukan revitalisasi. Nah, saat ini ada program unggulan pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang menjadi Kemdikbudristek dengan melakukan gerakan literasi nasional, nanti khususnya gerakan literasi sekolah. Lanjut, Mas. Masalah bagaimanakah mengoptimalkan kegiatan revitalisasi sastra lisan di Sumatera Selatan dengan gerakan literasi nasional. Tujuannya melestarikan dan melindungi sastra lisan di Sumatera Selatan secara optimal dengan gerakan literasi nasional. Berikutnya, kajian teori terkait dengan konsep revitalisasi baik berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia juga berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan revitalisasi bahasa dan sastra tahun 2019. Revitalisasi terkait dengan proses perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali sastra lisan atau sastra daerah yang mengalami kepunahan. Sastra lisan yang sudah diketahui semua seperti itu mungkin lewat saja ya. Langsung lagi Mas Radit. Nah, di dalam panduan gerakan literasi nasional yang saya ambil dari halaman itu, bahwa gerakan literasi nasional merupakan upaya untuk memperkuat sinergi antar unit utama pelaku gerakan literasi dengan menghimpun semua potensi. Dalam hal ini termasuk dengan potensi masyarakat yang masih mempunyai atau memiliki pengetahuan tentang sastra lisan khusus yang ada di Sumatera Selatan. Lalu berdasarkan pendapat Pak Muhajir Effendi di dalam panduan gerakan literasi nasional dikatakan bahwa keberliterasian dalam konteks gerakan literasi nasional bukan hanya masalah bagaimana suatu bangsa bebas dari buta aksara, melainkan juga yang lebih penting bagaimana warga bangsa memiliki kecakapan hidup. Nah, dengan menguasai sastra lisan di daerah masing-masing itu nanti akan bisa menjadi kecakapan hidup bagi pemiliknya. Selanjutnya, pembahasan ini terkait dengan langkah kerja revitalisasi, yaitu hasil dari kajian vitalitas. Di Sumatera Selatan telah pada tahun 2019 dilaksanakan kajian vitalitas andai-andai di Kelurahan Penjalang, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagaralam, yang dilakukan oleh tim Mbak Dian dan kawan-kawan yang menghasilkan bahwa status andai-andai tersebut mengalami kemunduran.
Andai-andai adalah cerita rakyat berbahasa Besema di daerah Pagar Alam. Lalu pada tahun 2021, Tim Mbak Dian juga melaksanakan kajian vitalitas hiring-hiring. Hiring-hiring ini adalah sejenis pantun atau puisi lama yang berbahasa kompring dengan pakem seperti pantun, bersaja AB-AB dan seterusnya. Statusnya terancam punah, oleh karena itu dilakukan revitalisasi. Berikutnya. Nah, revitalisasi andai-andai atau cerita rakyat di Pagar Alam itu ada 2 cerita rakyat, yaitu Jambu Mbak Kula dan Anak Raja Nak Belaki. Jambu Mbak Kula itu artinya jambu yang sangat besar, kula ukuran beras zaman dulu. Anak Raja Nak Belaki adalah anak raja yang ingin menikah. Ini dilakukan berbasis komunitas di Kelurahan Penjalang Pagar Alam, 2 orang narasumber dan 20 peserta. 20 peserta itu terkait dengan dana untuk para peserta yang ada di Balai Bahasa Sumatera Selatan. Kegiatan revitalisasinya berupa presentasi, mulai dari presentasi dari tim, ketua tim memaparkan maksud dan tujuan kegiatan, kemudian pembelajaran dilakukan oleh narasumber yang menceritakan tentang kedua cerita tersebut masing-masing 1 narasumber. Peserta melakukan penyimakan, mencatat, tanya jawab, merekam, lalu mereka latihan dan perekaman. Aktivitas peserta mengumpulkan bahan dari narasumber. Ketika narasumber bercerita, mereka mendengarkan, menyimak, mencatat, dan sebagainya. Lalu mentranskripsi dan mentransliterasi, menuliskan ulang dengan redaksi sendiri, dan menghafalkan cerita. Berikutnya, kegiatan revitalisasi yang dilakukan di Balai Bahasa ini selama 4 hari, 3 hari pembelajaran, 1 harinya pementasan atau perekaman. Serta melakukan latihan secara individu di Kelurahan Penjalang, lalu melakukan latihan kelompok sambil membaca catatannya dan mendengarkan rekamannya. Pada hari keempat, yaitu dilakukan perekaman, masing-masing peserta menceritakan kembali cerita yang sudah berhasil dia hafalkan. 2 cerita, 1 orang 2 cerita, dan hasilnya karena mungkin terkendala waktu, jadi proses perekamannya mengalami ulang-ulang dan ulang. Itu terkait hasil yang kami dapatkan. Berikutnya. Nah, revitalisasi hiring-hiring dilakukan di Kabupaten Oku Timur. Ini pantun berbahasa kompring, berbasis sekolah, diikuti oleh 20 guru dan 10 mahasiswa. Awalnya kami sesuai dengan RAKL bahwa pesertanya adalah penutur muda atau generasi muda yang mengacu kepada siswa. Tapi berdasar koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kabid Kebudayaannya, beliau menyarankan kita coba guru dulu, karena kalau guru itu kemungkinan sampai lagi kepada siswa lebih ada punya kelas. Mahasiswa ini mahasiswa ini dari sekolah ilmu pendidikan Nur Huda dan dia yang ada, mereka orang-orang yang berkomitmen untuk mewariskan kepada siswa kawan-kawannya. Pembelajaran seperti tadi, presentasi, pembelajaran, menyimak, dan latihan. Adalah dokumentasi berupa audiovisual dan catatan tulisan yang mereka lakukan terhadap hiring-hiring yang akan dipentaskan. Berikutnya. Hasilnya, setelah melakukan kegiatan hiring-hiring pada tanggal 22 September sampai dengan 25 September, kami masih tetap berkomunikasi dengan peserta, yaitu beberapa guru dan mahasiswa. Hasilnya adalah Ibu Ana Diana, salah seorang guru di SMA Negeri 2 Semendawai Barat, setelah mengikuti pelatihan hiring-hiring, beliau langsung mengajarkan kepada siswanya. Nanti ada videonya, Mas Radit, bisa diputar ya. Beliau menyampaikan hiring-hiringnya di lapangan sekolah, kemudian tetap menjaga prokes juga, dan sampai dengan hari ini, menurut informasi dari beliau, sudah ada 30 siswa di SMA Negeri 2 Semendawai Barat itu yang sudah berhiring-hiring tanpa teks. Tapi sebelum tanpa teks itu, terlebih dahulu anak-anak tetap mencatat hiring-hiring yang akan dihiring-hiringkan. Lalu sekolah juga sangat mengapresiasi kegiatan berhiring-hiring ini, yaitu melaksanakan lomba hiring-hiring per kelas. Jadi oleh kepala sekolah dan bekerja sama dengan Ibu Ana, tentu saja mereka melakukan lomba per kelas
lalu mengikuti lomba hearing-hearing tingkat kabupaten. Nah, juara dari lomba hearing-hearing per kelas dijadikan peserta di kabupaten, dan hasilnya dari utusan SMA Negeri 2 Semendawai Barat itu ada juara 1 dan juara 2 yang mereka dapatkan. Lanjut. Guru yang lain adalah Ibu Dayu di SMP Negeri 1 Semendawai Barat, juga sudah mewariskan kepada siswanya, tapi belum mempunyai wadah yang untuk ke semua kelas. Beliau mengajar pada mata pelajaran budaya Komering kelas 7. Jadi ada 20 siswa lebih dari 20 siswa menurut beliau sudah mulai bisa berhiring-hiring tanpa teks. Sementara yang lainnya masih membaca, belum bisa menghiring-hiringkan tanpa teks. Satu mahasiswa di antara 10 itu adalah Bagus Mahendra. Dia setelah mengikuti kegiatan revitalisasi pada bulan September, juga mulai mengajarkan kepada anak-anak di SMP Negeri 2 Semendawai Barat. Bagus bukan guru, tapi melatih pramuka dan menjadi penjaga sekolah. Nah, dari peserta siswa yang dia bina itu ada 34 siswa yang sudah mulai bisa membaca teks yang ada. Belum bisa memproduksi teks, terkendala kosakata bahasa Komering mereka yang sangat sedikit karena mereka tidak semuanya asli Komering. Banyak yang berasal dari Pulau Jawa. Seperti itu. Jadi peserta guru ternyata nanti jika dibandingkan dengan siswa lebih maksimal nanti juga hasilnya menurut pengamatan kami selama 2,5 bulan ini. Lanjut. Revitalisasi hearing-hearing yang kedua adalah pesertanya siswa. Ada 30 siswa, 10 siswa SMA Negeri 1 Semendawai Barat, 20 siswa SMP Negeri 1 Semendawai Barat. Sampai dengan hari ini hasilnya masih belum terlalu banyak pewarisan yang dilakukan oleh anak-anak. Mereka masih sebatas untuk diri sendiri. Selanjutnya. Nah, ini hubungan yang saya maksudkan mengoptimalkan revitalisasi sastra lisan dengan gerakan literasi nasional, khususnya gerakan literasi sekolah. Saya sangat khawatir dengan kegiatan revitalisasi sastra lisan yang tidak dikaitkan dengan gerakan literasi sekolah. Maksud saya jangan sampai revitalisasi yang kita lakukan itu berhenti setelah kegiatan revitalisasi yang dilakukan. Saya berharap bahwa kegiatan revitalisasi yang dilakukan terhadap sastra lisan tertentu itu dapat mengadaptasi aksi gerakan literasi sekolah. Misalnya begini, hasil kegiatan revitalisasi hearing-hearing di Kabupaten Oku Timur itu bisa mengadaptasi aksi gerakan literasi sekolah, yaitu awal dan akhir kegiatan belajar mengajar, misalnya dipilih di awal atau di akhir 10 atau 15 menit itu berhiring-hiring. Kalau misalnya selama ini kan GLS itu 10-15 menit, di awal bisa literasi Al-Quran, bisa literasi fiksi. Nah, bisa diselang-selingi dengan misalnya hari Rabu dan hari Jumat berhiring-hiring. Lalu bisa melakukan pekan hiring-hiring. Para guru bekerja sama dengan siswa dan lain sebagainya melakukan pekan hiring-hiring. Bisa juga melakukan lomba hiring-hiring antar kelas, antar sekolah, antar kelurahan, kecamatan, sampai dengan tingkat kabupaten. Juga misalnya hasil dari teks hiring-hiring yang telah dibuat anak-anak itu bisa dibuatkan antologi teks hiring-hiring. Daripada dibuang lalu hilang, kemudian akan menulis ulang, bisa dibuatkan antologinya. Juga ayo Linda, tinggal ya. 2 menit lagi ya. Oh ya, siap. Bisa juga dengan duta hiring-hiring. Siswa yang sangat antusias untuk menghidupkan hiring-hiring, kemudian menularkan kepada teman-teman dan kepada keluarganya, juga bisa dipilih menjadi duta hiring-hiring. Kemudian dibuatkan lomba hiring-hiring digital juga boleh, dan lain sebagainya. Yang terakhir, penutup. Jadi revitalisasi sastra lisan itu sangat penting. Gerakan literasi nasional dapat menjadi wadah besar untuk mengakses hasil
Ada gempa, Lin. Sudah. Iya, maaf bentar. Ada gempa. Ada gempa. Ada. Aku pikir ada gempa, Lin. Tiba-tiba kok dia ngilang, Ri. Jadi revitalisasi itu tentu saja melindungi sastra lisan dari kemunahan, menghidupkan kembali dan menambah penutur baru atau penutur muda. Terakhir, Mas. Ya, gerakan literasi nasional sebagai wahana revitalisasi sastra lisan secara masif. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu Linda. Bapak dan Ibu semua, untuk pertanyaannya disimpan dulu. Kita lanjut kepada pemakalah kedua, Ibu Devi Lutfiah. Saya persilakan. Beliau akan menyampaikan makalah yang berjudul Aksi Revitalisasi sebagai Bentuk Pemertahanan Sastra Lisan Daeng Selokromo Kabupaten Wonosobo. Mbak Dara, ya? katanya saya yang merepresentasikan. Oh ya, maaf. Makalah ini, ya. Silakan ya. Mas Heri. Mas Heri, kalau dua kali bayar loh. Boleh. Traktir nih Mimi. Nanti tanggal 13. Iya, benar ya Mas Heri. Ketemu di Jakarta ya. Asik kerupuk sanjai dan apa namanya? Bapia. Ya, baik Ibu Mbak Dara saja ya. Terima kasih Mbak Dara atas waktunya. Sebetulnya aksi revitalisasi ini kita lakukan antara Badan Bahasa, yaitu Pusat Pelindungan Sastra dan Balai Bahasa, yaitu saya, Mas Moses, dan Mbak Devi. Karena Mbak Devi mendapatkan tugas untuk menjadi notulen, akhirnya ya sudah saya lagi yang akan mempresentasikan revitalisasi sastra lisan Daeng yang ada di Wonosobo. Monggo Mas Radit mungkin bisa ditampilkan untuk salindianya. Baik, saya beri judul Aksi Revitalisasi sebagai Bentuk Pemertahanan Sastra Lisan Daeng Selokromo Kabupaten Wonosobo. Nah ini, mengapa di situ ada aksi revitalisasi? Ya memang kita melakukan revitalisasi untuk sastra lisan Daeng di Wonosobo karena pertimbangan ini. Selanjutnya Mas Radit, bahwa kondisi sastra lisan setakat ini tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, mungkin hampir semua wilayah yang ada di Indonesia. Ketika kita berbicara masalah sastra lisan, maka kondisi yang ada yaitu di antara tanda kuning dan tanda merah, lingkaran kuning dan lingkaran merah. Di lingkaran merah dikatakan aman ketika masih hidup dan berkembang di masyarakat. Komunitas sosialnya masih menjadi konsumsi hiburan dan masih banyak pelakunya. Jadi seperti tadi Tariter, ini masih ada aman karena masyarakatnya dibutuhkan dan kan sebagai konsumsi hiburan mereka. Hiburan-hiburan lebih modern ternyata tidak mampu mensi penglengger. Nah, kemudian yang berikut yang dari kemudian turun jadi kritis yaitu masih dibutuhkan oleh masyarakat, namun pelakunya sudah sangat sedikit. Kalau saya mengatakan bisa dihitung dengan jari yang ada di satu tangan ini. Ya, sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakatnya, tetapi masih dibutuhkan oleh masyarakatnya. Maksudnya ditinggalkan di sini adalah sastra lisan atau tradisi lisan tersebut sudah tidak lagi menjadi konsumsi utama hiburan mereka ini. Kemudian bergeser lagi, yaitu di lingkaran merah, ini punah, yaitu sastra lisan yang sudah punah karena tidak dimengerti dan diminati oleh komunitas sosialnya, dilupakan, bahkan ditinggalkan oleh masyarakatnya. Jadi sudah tidak dianggap penting, kemudian sudah kehilangan jejak. Ini saya temukan ketika saya masih di Sumatera Selatan, di Balai Bahasa Palembang,
itu ada yang namanya lupa saya. Aduh, ada itu saya susah menemukan di daerah Kayu Agung yang tempatnya Bapak Vita itu apa dulu namanya, Lin? Rantawalai. Nah, Rantau Alai itu apa? Apa ya? Bujang Jeliham. Oh, Nah, Jelihiman. Jeliheman. Nah, Jeliheman ini juga ketika saya di Sumatera Selatan itu saya sangat sulit untuk menemukan penuturnya, bahkan tidak ada lagi penuturnya dan masyarakat mayoritas hanya mengenal Bujang Jeliheman, tetapi tidak pernah melihat tradisi Bujang Jeliman seperti apa. Maka kondisi Bujang Jeliman yang ada di Rantau Alai itu ada di posisi merah ini. Nah, ini akan bisa kita konservasi dan revitalisasi lagi dengan merekonstruksinya seperti apa. Karena saya melihat naskah Bujang Jelim ini pernah dituliskan kalau tidak salah ada 2 jilid itu tebal-tebal, itu mungkin nanti juga bisa dijadikan rekomendasi bahwa atau dijadikan dasar bahwa sastra lisan Jelim berbicara tentang hal ini. Nah, bagaimana dengan Daeng? Daeng itu ada di zona kuning, yaitu kritis. Nah, kenapa di zona kuning? Ya karena memang pelakunya yang dalam satu pertunjukan itu sekitar 20 orang, 25, ternyata tinggal 6 orang. Nah, Daeng ini itu sebuah tradisi lisan atau sastra lisan yang mengkolaborasikan 3 seni, yaitu seni musik, seni tari, dan seni suara atau nyanyian atau tuturan. Nah, kajian kita lebih pada tuturannya, bukan pada pertunjukannya. Lanjut, Mas Radit. Nah, kemudian mengapa penyebab punahnya sastra lisan? Yang pertama adalah generasi muda tidak lagi mengapresiasi sastra daerahnya sendiri. Nah, mengapa seperti ini? Karena ada rasa malu ya. Ada rasa malu, yang pertama, yang kedua tidak peduli, yang ketiga tidak tahu, dan yang keempat tidak mau tahu. Karena apa? Sastra lisan dianggap kuno atau ketinggalan zaman. Jadi ada semacam anggapan ketika akan muri-uri kebudayaan itu dianggap sebagai seseorang yang primitif gitu, yang tidak modern. Nah, ini yang membuat para generasi muda malu atau enggan untuk mempelajari sastra lisan tersebut. Kemudian terkendalanya proses pewarisan. Seperti apa? Yaitu syarat-syarat ritual yang sangat berat untuk dilakukan. Nah, ini memang sebagai contoh misalkan sastra lisan yang jenisnya mantra, kalau di Daya Luhur saya menemukan ngarajah. Ngarajah itu mantra-mantra yang diucapkan untuk membersihkan seseorang agar tidak ada bala, agar tidak menemukan kesialan. Nah, ngarajah ini tidak bisa dilantunkan secara sembarangan, tapi harus ada momen ngarajahnya. Kalau tidak ada, para penutur atau penuturnya itu tidak mau melantunkan. Nah, ini pernah kemarin di tahun 2021 ini dipaksakan di Taman Budaya Jawa Tengah, mereka diundang, tetapi tidak ada yang dirajah. Nah, ketika mereka memaksa untuk melakukan atau menjadikan pertunjukan ngarajah ini sebagai sebuah pertunjukan seni, tiba-tiba seperti disabotase, semua listrik mati gitu. Jadi ngarajah tidak bisa ditampilkan di Taman Budaya Jawa Tengah karena memang masih sangat untuk penuturnya ini sangat ritual. Nah, ini yang menjadikan sastra lisan seperti ini tidak bisa diwariskan secara sembarangan seperti mantra. Kemarin saya katakan bahwa mantra itu ada 2 bagian. Yang pertama adalah ruhnya dan yang kedua adalah raganya. Nah, raganya itu berupa tulisan-tulisan mantra tersebut. Jadi orang bisa membacanya, orang bisa menghafalkannya. Nah, raganya adalah kalau orang Jawa mengatakan melakoni atau menjalankan laku. Syarat-syarat misalkan puasa tidak boleh kena sinar selama 3 hari, puasa ngebleng selama 3 malam, kemudian ada yang pati geni, kemudian ada yang pati bumi. Nah, ini yang oleh generasi muda sangat berat untuk dilaksanakan, sehingga pada saat kita mau melakukan revitalisasi, itu hanya raganya yang didapatkan. Tetapi sukmanya tidak didapatkan. Sehingga ketika mantra itu dibacakan, itu tidak ada pengaruh apa-apa, efeknya itu tidak ada, unsur magicnya tidak muncul. Ini seperti tembang Kolosebo yang dinyanyikan oleh Nela Karisma. Itu sebetulnya dulu kan mantra.
tembang Kolosebo itu yang dibuat atau diciptakan oleh Sunan Kalijogo. Tetapi ketika hanya dipelajari secara raganya ya sudah, jadinya adalah lagu campur sarian Kolosebo yang dinyanyikan oleh Nela Karisma kemarin. Nah, itu. Jadi hanya raganya, sukmanya tidak dapat. Nah, kekuatan mantra itu ada di sukmanya. Ketika sukma itu sudah diperoleh, ketika mantra itu diucapkan, maka efek magicnya akan keluar. Nah, ini. Nah, itu yang terjadi kemarin. Mengapa? Yang terjadi mengapa terkendalanya beberapa pewarisan sastra lisan yang ada di wilayah kita. Next, Mas Adit, lanjut. Nah, kemudian langkah pelindungan sastra dalam hal ini adalah revitalisasi Daeng yang kita lakukan, yaitu pertama, dulu Mbak Devi dan Mas Moses beserta dengan saya datang ke Wonosobo melakukan survei dan koordinasi. Nah, survei dan koordinasi ini kita lakukan dengan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kemudian beberapa komunitas yang ada, begitu juga dengan para pelaku yang ada, sehingga kita mendapatkan informasi posisi Daeng itu ada di mana gitu. Apakah ada di zona hijau, di zona kuning, atau di zona merah. Nah, dari survei dan koordinasi ini dapat kita simpulkan bahwa ternyata posisinya ada di zona kuning, yaitu sangat kritis. Kalau tidak segera direvitalisasi, maka akan hilang. Nah, pada saat konservasi dan koordinasi, saya dan Mas Moses sekaligus melakukan konservasi, yaitu meminta para pemain yang tersisa itu untuk memainkan Daeng. Kemudian kita rekam. Berarti di situ sudah ada proses konservasi. Kita sudah punya jejak digitalnya, yaitu dengan merekam secara audiovisual pertunjukan Daeng. Nah, kajian vitalitas sudah kita lakukan sehingga ada bisa menentukan di zona merah, kemudian konservasi kita lakukan dengan cara mengundang mereka dan meminta mereka untuk melakukan pertunjukan. Bahkan di dalam pertunjukan itu ada yang intern ya Mas Moses ya, Mbak Devi ya, ada yang kesurupan sehingga teriak-teriak, tidak keruan seperti itu, dan sembuhnya adalah ketika pertunjukan itu hampir selesai, kemudian ditanya oleh si pawang Daeng, hanya minta rokok dengan merek tertentu. Kemudian setelah dicarikan dan dapat menghisap rokok, akhirnya orang itu menjadi sembuh. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan revitalisasi. Next, Mas Radit. Nah, selanjutnya yang kita tekankan di sini, dan semoga ini menjadi penekanan untuk kita semua, bahwa kegiatan revitalisasi sastra-sastra lisan yang kita lakukan itu tidak terfokus pada pertunjukannya, tidak terfokus pada pertunjukan suatu tradisi lisan, melainkan kita fokuskan pada nilai-nilai sastra yang terkandung dalam tradisi lisan tersebut. Kalau dalam hal ini adalah teks lagu yang dituturkan pada saat pertunjukan Daeng itu dilakukan. Nah, kemarin saya dan Mbak Devi beserta Mas Moses itu sudah berhasil menginventarisasi sekian puluh teks lagu yang dituturkan atau dilantunkan pada saat pertunjukan Daeng. Nah, untuk itu teman-teman jangan sampai kita terjebak pada antropologi, yaitu dengan mempelajari pertunjukannya, tapi kita lupa dengan nilai-nilai sastranya. Kita fokus pada nilai-nilai sastranya, pertunjukan itu hanya sebagai, kalau saya bisa mengatakan, hanya sebagai pelengkap bahwa ini memang harus dipentaskan. Tetapi fokus kita adalah pada nilai-nilai sastra yang ada mungkin di dalam tuturan, di dalam teks, atau hal-hal lain yang sekiranya merepresentasikan sesuatu pesan, nilai-nilai luhur yang ingin disampaikan oleh tradisi lisan tersebut. Next, Mas Radit, kemudian siap, lanjut saya. Nah, di sini harus dipertahankan kondisinya. Tadi saya katakan, sekarang 6 orang main musik dan 3 penari dulu bisa 3 penari sudah tidak. Nah, yang kedua masih dibutuhkan oleh masyarakat karena di dalam Daeng itu terkandung nilai-nilai kearifan lokal, komunitas sosial pemilik Daeng tersebut. Nah, masyarakat Wonosobo menggunakan Daeng sebagai identitas sosial mereka. Nah, dengan seperti itu mereka masih punya keinginan untuk menjaga merawat budaya daerah sebagai penguat budaya nasional.
Sehingga ketika kita tawarkan untuk melakukan revitalisasi, mereka sangat semangat untuk melaksanakannya. Terus kemudian strategi revitalisasi Daeng yang kita lakukan adalah, satu, kita mengidentifikasi pelaku seni yang tersisa itu berapa. Kemudian kita ajak ngobrol, sekiranya apa yang bisa dilakukan untuk mempertahankan, melindungi, kemudian menghidupkan kembali sastra lisan Daeng ini. Setelah itu menjalin relasi, ini sangat penting, dengan Pemkab, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, pemerintah kecamatan dan desa, komunitas seni dan budaya. Hasil dari kita menjalin relasi dengan pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah ketika kita ketemu dengan Pak Bupati dan Pak Setdanya, kita menginginkan agar Daeng ini menjadi muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Leksono, terutama di Dusun Selokromo. Dan ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Pak Bupati dan Pak Setda, sehingga langsung menginstruksikan kepada Kepala Dinas untuk segera merealisasikan hal ini. Terus kemudian juga melakukan pendekatan secara persuasif ke masyarakat pemilik sastra lisan. Nah, ini jangan kita lupakan mereka, kita rangkul mereka, sehingga dengan adanya korelasi yang positif dengan masyarakat pemilik tradisi lisan, maka kegiatan yang kita lakukan juga akan berjalan dengan mulus atau lancar. Kemudian teknik, metode revitalisasi sastra Daeng, yaitu kita menggunakan teknik revitalisasi sastra lisan berbasis sekolah. Mengapa? Karena kalau dengan melibatkan sekolah, pewarisan tersebut akan berjalan terus selama tradisi lisan itu atau sastra lisan itu menjadi muatan lokal. Berbeda dengan komunitas berbasis komunitas, seperti yang kemarin saya katakan ke Mbak Dara, ketika kita berbasis komunitas, maka ketika ketua komunitas itu sudah tidak memiliki atau perhatiannya berkurang terhadap sastra lisan tersebut, maka komunitas tersebut juga akan bubar. Tetapi ketika kita berbasis sekolah, itu akan berkelanjutan. Terus dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari kelas 5 ke kelas 4, ke kelas 3, dan itu terus berlanjut. Sehingga lama-kelamaan seni tradisi Daeng ini akan berjalan dengan semestinya. Dan anak-anak sekarang, menurut informasi yang saya terima, ini sudah masuk ke sekolah, dan anak-anak yang melupakan lagu-lagu Daeng, sekarang ketika bermain menggunakan lagu-lagu Daeng untuk media mereka bermain. Kemudian metode revitalisasinya ada dua. Yang pertama adalah kita melakukan pelatihan atau dalam bentuk bengkel sastra. Jadi kita rangkul komunitas, kemudian kita kerjasama dengan sekolah untuk memberikan pelatihan terhadap pelatihan mengenai tradisi lisan Daeng ini. Ini berjalan sekitar 3 bulan. Mereka melatih anak-anak untuk menari, untuk bermain musik, dan untuk menuturkan syair-syair lagunya. Terus kemudian yang kedua adalah aksi pementasan. Mengapa ini perlu kita lakukan? Ini adalah sebagai bentuk apresiasi kita terhadap usaha anak-anak kita untuk menguasai atau memiliki kompetensi mengenai tradisi lisan Daeng. Karena kalau tidak dipentaskan, biasanya mereka, ya buat apa saya belajar jika tidak ada media untuk pentas. Makanya ketika ketemu dengan Pak Setda, saya dan Mas Moses dan Mbak Devi, itu kami menyampaikan, kalau bisa nanti di event-event Wonosobo, misalkan Disnatalis Wonosobo, mereka mementaskan Daeng. Karena percuma kita sudah revitalisasi, kita sudah konservasi, tetapi apresiasi terhadap pelaku seninya tidak ada. Dan alhamdulillah Pemkab Wonosobo menyambutnya dengan positif dan berjanji kalau ada momen-momen penting kedaerahan, mereka akan menampilkan Daeng sebagai salah satu kesenian tradisional yang ada di Wonosobo. Nah, sebagai tolak ukur keberhasilan pelatihan dan apresiasi terhadap usaha untuk mewarisi dan mewariskan sastra lisan Daeng, yaitu tadi pada pementasannya, gitu loh. Pada pementasannya kita akan melihat apakah kita berhasil menelurkan atau mengentaskan penutur-penutur muda suatu tradisi lisan yang ada di suatu wilayah dan dimiliki oleh komunitas sosial tertentu. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan. Terima kasih Mbak Dara, Mas Moses, dan Mbak Devi. Itu yang sudah kita lakukan dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Pak Bupati dan Pak Setda atas hasil revitalisasi kita terhadap tradisi lisan Daeng, dan itu sekarang sudah masuk ke sekolah
menjadi muatan lokal sekolah-sekolah sekecamatan Laksono. Ini sebuah prestasi yang luar biasa yang sudah kita lakukan di wilayah Wonosobo. Terima kasih Mbak Dara. Oke, terima kasih Mas Heri. Kita beralih ke pembicara ketiga, yaitu Bapak Ratun Untoro, dengan judul makalah beliau Revitalisasi Sastra Lisan Wayang Beber di Kabupaten Gunung Kidul. Pada Bapak, saya persilakan. Siap. Saya tak munculkan wajah saya. Di wajahnya dimunculkan. Kenapa begitu, Pak? Karena saya tadi kehujanan, sudah pakai batik, sudah pakai batik, sudah pakai mantu, kehujanan, terus akhirnya di laci meja kantor itu ada kaos, jadi saya kaosan. Maaf ya, ya, lanjut Pak. Ibu saudara-saudara yang sudah mandi dan lain-lain untuk menyambut saya malah tidak pakai baju. Saya bisa share sendiri tidak ini PowerPoint-nya, Mas? Silakan. Saya share sendiri ya. Iya, Pak. Oke. Ini tentang wayang beber. Terlihatkah? Sudah tampil, Bapak. Waduh. Wayang beber itu apa? Wayang beber adalah yang Bapak Ibu saudara-saudara kenal saat ini, wayang dengan wayang orang atau wayang kulit. Nah, kemudian ada yang namanya wayang beber, itu tidak berupa satuan wayang yang seperti kita kenal. Jadi ada istilah anak semata wayang itu karena ada wayang matanya satu, anaknya satu. Tapi kalau wayang beber itu hanya berupa lukisan, satu bentangan lukisan begitu, itu berisi 4 adegan. Jadi dalam satu bentangan layar itu ada lukisan wayang yang memuat 4 adegan. Nah, itu yang supaya lebih tahu apa itu wayang beber. Sebelumnya kami memang melakukan 3 tahap, yaitu pemetaan. Pemetaan itu kita lakukan di 5 kabupaten, mana yang bisa dilakukan atau pantas untuk dilindungi atau direvitalisasi. Ada di Kulon Progo, itu beberapa yang kita temukan, tetapi nilai sastranya sedikit. Artinya murni pertunjukan yang memuat cerita, tetapi tidak banyak memuat sastra. Misalnya pertunjukan jadilan. Jadilan itu menggunakan kuda lumping, dari kuda lumping, kemudian pakai topeng dan lain-lain, menari dan lain-lain. Memang ada ceritanya itu, tetapi berupa cerita Panji juga, tetapi tidak banyak memuat dialog sehingga sedikit yang bisa kita revitalisasi. Kita kembali ke Mas Heri tadi bahwa yang kita angkat di sini sastranya, bukan pertunjukannya. Yang pertunjukan biarlah Dinas Kebudayaan. Kemudian di Sleman itu juga ada berbagai sastra yang hampir punah karena generasi mudanya sudah tidak lagi peduli atau tidak lagi mengapresiasi karya ini. Kemudian selain tidak mau mengapresiasi juga sudah sulit menemukan karena mereka lebih senang main HP. Oleh karena itu ya, nanti bagaimana caranya mengatasi anak muda yang sudah lebih senang nonton HP daripada nonton wayang semalam situ. Ini kita nanti revitalisasinya menuju ke sana. Kemudian di Gunung Kidul dan Bantul itu ternyata ada wayang beber yang saya sampaikan tadi. Di Bantul itu wayang bebernya sudah lumayan bagus dikenal oleh anak-anak di sekitar kampung itu, dan mereka sudah bergerak sendiri dengan biaya sendiri. Ada sedikit bantuan dari Kabupaten lumayan, tetapi ya mereka sendiri, mulai dari menanam pohon untuk wayang beber.
Jadi pohon untuk daluang, ya daluang kertasnya itu mereka di pas kulit kemudian digambar wayang, kemudian pentaskan, ada yang jadi dalam, ada yang jadi penabuh gambar. Lumayan bagus dibantu. Nah, kemudian Gunung Kidul bagaimana? Ternyata yang Gunung Kidul itu tidak segampang Bantul revitalisasinya. Karena Gunung Kidul itu wayangnya wayang suci, sakral, yang tidak boleh dibuka sembarangan oleh orang lain, harus menggunakan berbagai sesaji untuk membuka gulungan-gulungan kertas berisi gambar wayang tadi, harus pakai mantra, harus pakai doa, dan lain-lain, dan itu dalangnya harus keturunannya. Jadi tidak boleh orang lain mendalangkan atau melakonkan wayang beber itu. Itu kan jadi tidak mudah merevitalisasi. Bagaimana mau divitalkan kembali, wong yang jadi dalang harus anak turunnya. Membuka wayangnya saja susahnya bukan main. Memang yang dari Gunung Kidul itu adalah pecahan dari wayang beber sejak zaman Majapahit. Ya, ada dua gulungan, ada dua peti berisi dua gulungan, satunya dibawa ke Pacitan, satunya dibawa ke Gunung Kidul. Yang di Pacitan itu memuat lakon Joko Kembang Kuning, sedangkan yang di Gunung Kidul memuat lakon Remeng Mangunjaya. Remeng Mangunjaya ini sebenarnya adalah Raden Panji yang menyamar menjadi seorang pertapa. Remeng Mangunjaya. Jadi cerita Panji itu sama di seluruh dunia, itu cerita Panji cuma bertemu, berpisah, bertemu. Strukturnya begitu. Jadi bertemu, berpisah, bertemu. Saya pikir di dalam cerita-cerita rakyat banyak yang memiliki pola begitu. Bertemu, kemudian berpisah, bertemu, menikah lagi. Nah, ceritanya itu semua itu. Dan nanti nama-nama kita ganti nama. Jadi kami akhirnya memutuskan untuk marilah kita mengkonservasi dan merevitalisasi wayang beber yang Remeng Mangunjaya di Gunung Kidul. Wayang ini dimiliki oleh keluarga Wisto Utomo, ahli waris ke-14 wayang beber Remeng Mangunjaya. Jadi hanya bapak itu, kemudian bapak Wisto Utomo itu sekarang punya anak perempuan yang sudah dilatih juga menjadi dalang yang akan meneruskan Pak Wisto Utomo. Kemudian karena tidak mudah merevitalisasi wayang beber yang Remeng Mangunjaya ini, kemudian wayang beber Remeng Mangunjaya ini kita rekam saja. Mereka diminta untuk melakonkan, kemudian kita rekam dan hasilnya sebuah video, dan video itu nanti akan kita perkenalkan kepada khalayak, utamanya generasi muda. Jadi untuk yang Remeng Mangunjaya, kita hanya bisa berbuat itu, mengkonservasi, merekam, kemudian memutarkan filmnya kepada generasi muda. Nah, untuk yang revitalisasi, mereka diminta untuk berlatih tetapi menggunakan wayang beber buatan. Jadi wayang beber yang dibuat sendiri, yang tidak sakral, mereka menggambar sendiri di kanvas, melukis sendiri di kanvas, kemudian melakonkan sendiri. Ada dua hal yang bisa dilakonkan, yaitu lakon Remeng Mangunjaya sendiri, tetapi menggunakan wayang beber tiruan, dan judul selain Remeng Mangunjaya. Ada beberapa hal yang bisa diangkat di sini, bahkan kalau di Bantul itu wayang beber berjudul
Pancasila. Wayang beber berjudul Panembahan Senopati. Nah, intinya apa? Intinya generasi muda itu tahu bahwa kita itu mempunyai warisan berupa wayang beber. Wayang beber itu apa? Nah, itu kita runut sejarahnya. Oh, dulu itu wayang beber ternyata dimulai pada Sang Prabu Suryawiseso dari Kerajaan Jenggala. Berupa gambar-gambar yang ada pada daun siwalan atau rontal atau lontar. Gambar-gambarnya diambil dari relief candi. Nah, padahal relief candi itu juga disebut wayang batu dulu. Ya, kemudian berlanjut pada masa Islam, wayang yang berbentuk manusia persis 3 dimensi itu ternyata tidak boleh. Ya, karena tidak boleh, karena menyerupai manusia, maka wayangnya dibuat miring dan gepeng. Yang kita kenal dengan wayang kulit yang bermata satu itu. Nah, jadi kan sudah tidak mirip manusia, tetapi hanya gambaran saja, ini manusia. Dan dilonjongkan, hidungnya dipanjangkan, telinganya diginikan, tangannya dipanjangkan, dan lain-lain, sehingga tidak mirip dengan orang. Itu asal-usul wayang kulit. Sebelum menjadi wayang kulit, dibeberkan dalam panjang, dalam kain atau dalam kayu daluang, menjadi sebuah beberan, lukisan beberan adegan. Kemudian setelah kita konservasi berupa DVD di Gunung Kidul, kemudian kita pentaskan atau kita putarkan kepada generasi muda. Nah, setelah itu mereka tahu ada, oh ternyata ada wayang beber ya. Ayo kita berlatih lagi melakonkan cerita yang bermedia wayang beber. Lebih mudah karena pada wayang beber ini tidak perlu banyak keterampilan memainkan wayang. Jadi tidak perlu menggerakkan tangan wayang, tidak perlu membuat wayang itu jungkir balik seperti Ki Mantep Sudarsono dan lain-lain yang hebat banget itu memainkan wayang. Cukup dibeberkan saja, ini set adegannya begini. Nah, kelemahan yang dari wayang beber ini rupanya cakepan atau ontowacono atau kata-kata yang diucapkan dalang itu belum ada tulisannya, sehingga mereka kalau menghafalkan harus mendengarkan dulu. Nah, tugas kita adalah mentranskripsi ucapan dalang, ditulis, kemudian menjadi buku wayang. Kalau dalam wayang kulit itu sudah ada beberapa buku yang memuat tulisan, memuat tentang wayang kulit. Misalnya Pustoporojo Purwo, Pustoporojo, dan lain-lain. Itu ada bukunya di keraton. Nah, itu menjadi dasar orang belajar wayang kulit. Tetapi untuk wayang beber ini rupanya kok belum kami temukan naskah yang memuat panduan bagi dalang wayang beber. Naskah yang memuat panduan mendalang wayang beber. Kalau yang naskah memuat panduan mendalang wayang kulit sudah ada. Tapi kalau yang wayang beber belum. Nah, ini menjadi tugas kita mentranskripsi, kemudian kita terbitkan, tapi belum. Ini belum ya. Mungkin tahun depan. Itu yang kita lakukan. Nah, lemahnya lagi, mereka tidak punya suluan baku atau tembang-tembang baku
yang bisa dijadikan rujukan bagi para generasi muda yang ingin belajar menjadi dalang wayang beber. Di Bantul beda, di Pacitan beda, di Remeng Mangunjoyo Gunung Kidul juga beda. Nah itu perlu membakukan aku ini tidak. Tapi itu pun karena masing-masing akan mengambil yang baku. Oleh karena itu tidak mudah dan tantangan bagi kita merealisasi. Saat ini setidaknya bisa kita peroleh atau kita adalah 50 generasi muda di sekitar rumahnya Pak Wasito tadi, Pak Wisto tadi, sudah mengetahui adanya wayang beber. Tadinya belum tahu. Kalau ditanya, mereka tidak tahu apa itu wayang beber, bentuknya bagaimana, tidak tahu. Sekarang sudah jadi tahu. Yang kedua, mereka 50 orang tadi sudah pernah berlatih, kita adakan pelatihan selama 4 minggu, setiap hari Minggu saja. Mereka sudah pernah berlatih melakonkan wayang beber dengan cerita Remengen Mangunjoyo, tetapi menggunakan beberan wayang imitasi. Setidaknya dua, yang satu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak pernah melakonkan menjadi pernah melakonkan, dan saat ini mereka sudah membentuk komunitas wayang beber 50 orang itu, namanya komunitas Remeng Mangunjoyo. Nah ini kemudian akan kita dampingi terus, kita beri pendampingan bagaimana mereka berlatih dan sudah sampai sejauh mana. Setidaknya saat ini setiap 35 hari mereka sudah berlatih bertemu terus. Nanti kita akan beri pelatihan cara manajemen pengolahan komunitas sastra. Karena tidak mudah mengelola komunitas itu, satu, orangnya lama-lama menjadi malas. Yang kedua, buat apa? Nah, buat apanya itu mosok hanya untuk dipentaskan saja. Saya itu nek wis ngerti terus apa? Saya tuh kalau sudah tahu terus apa? Kalau sudah bisa ini terus apa? Toh selama ini tidak bisa juga nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, untungnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu ada namanya dana keistimewaan. Dana keistimewaan itu memungkinkan mereka untuk mementaskan ini di berbagai daerah, bahkan di luar negeri. Nah, itu langsung ya, mereka senang banget mereka. Karena banyak contoh grup tari, grup wayang, grup apa-apa, gamelan itu didanai oleh dana keistimewaan Yogyakarta, pentas di Eropa, keliling Eropa, pentas di Amerika, dan lain-lain. Kalau wayang beber ini menjadi hal yang unik yang kita miliki dan tidak banyak orang yang bisa dan tahu mengenai wayang beber ini, mengapa tidak bisa kita ambilkan di event internasional. Nah, itu mereka salah satu iming-iming kita, dan itu disaksikan oleh Kabid Sastra dan Sejarah di Dinas Kebudayaan Gunung Kidul. Nah, selama ini Dinas Kebudayaan Gunung Kidul juga sudah kita libatkan dan kita beritahu bahwa kita ada komunitas baru namanya Komunitas Wayang Beber Remeng Mangunjoyo. Inilah rekomendasinya meregistrasikan wayang beber Remeng Mangunjoyo dari Dusun Gelaran 2, Kelurahan Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, sebagai salah satu wayang beber tertua di Indonesia yang masih dirawat keasliannya oleh keluarga asli ahli warisnya yang saat ini keturunan ke-15. Bekerja sama dalam membina mengembangkan kesenian wayang beber dengan pihak-pihak terkait. Jadi memang dengan Dinas Kebudayaan kita sudah bicarakan ini, dan kemungkinan tahun depan sudah masuk dalam warisan budaya tak benda dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang diusulkan ke Kemendikbud. Kemungkinan juga ke UNESCO.
dari Asosiasi Tradisi Lisan juga sudah saya usulkan agar ini menjadi warisan dunia. Saya pikir itu saja. Mari kita. Oke, terima kasih Terima kasih Pak ya. Ratun Untoro. Ya, satu hal yang menarik sekali berbicara tentang revitalisasi. Artinya kita menghidupkan kembali sastra lisan yang kritis atau terancam punah dan bahkan mungkin sudah hampir punah ya. Ayu Linda tadi bicara tentang menghidupkan revitalisasi dengan cara masuk kepada ranah gerakan literasi nasional, kemudian Pak Eri dengan model berbasis sekolah, kemudian Pak Ratun Untoro dengan menghidupkan wayang beber melalui generasi muda. Bapak dan Ibu semua, di sore ini pasti ada yang akan ditanyakan atau hal-hal yang belum dipahami karena kita berbeda wilayah, kita ada di berbagai Indonesia dan tidak begitu paham dengan seni dan tradisi yang ada di berbagai daerah yang lain. Saya yakin Bapak dan Ibu semua akan ada yang ditanyakan kepada pemakalah kita. Saya persilakan kepada Bapak dan Ibu. Ya, langsung saja kepada Bapak Eka Sugeng yang sudah mengangkat tangannya. Silakan Bapak. Terima kasih. Sudah dengar suara saya? Sudah Bapak. Ya, terima kasih para pemateri dan moderator. Saya tertarik ingin bertanya pada pemateri kedua dan ketiga. Yang untuk pemateri pertama saya ingin tahu hiring-hiring itu apa gitu nih. Terus kemudian yang untuk pemateri kedua dan ketiga begini, saya tertarik tadi ada kesamaan materi ya untuk pemateri kedua dan ketiga, khususnya kebudayaannya itu ada melibatkan mantra dan lain sebagainya. Nah, saya terus terang ingin bertanya bagaimana ini menyiasati antara budaya yang ada, budaya lokal itu dengan nilai-nilai agama, karena sangat jelas ada sedikit ya mungkin kadang juga keras ya ini benturannya. Menurut budaya ini kayaknya misalkan kayak bermain dengan kayak berteman dengan setan gitu kan, itu bagi yang muslim itu agak rentan begitu ya untuk membahas itu. Nah, bagaimana Badan Bahasa pemateri maksud saya itu menyiasati hal yang semacam itu, karena merevitalisasi itu otomatis kan apalagi sampai masuk ke sekolah. Dan kalau saya kebetulan guru madrasah, guru di MTS begitu Pak ya, dan belum tahu banyak tentang revitalisasi sastra yang seperti itu. Nah itu kalau merevitalisasi itu kan berarti unsur-unsur yang seperti itu, mantra yang menghadirkan setan kayak begitu itu kan agak rentan begitu kalau untuk anak-anak begitu. Nah itu bagaimana menurut pemateri menyiasati hal tersebut? Seperti halnya pemateri ketiga tadi nih, ketika berbenturan membuat wayang, berbenturan dengan nilai agama maka ada modifikasi begitu. Nah itu menurut saya itu mungkin solusinya mungkin ya. Nah yang di pemateri kedua bagaimana, atau dan juga di pemateri ketiga barangkali juga ada benturan yang lain, itu solusinya bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Pak Eka. Saya pikir kita lanjut saja menjawab pemakalah, langsung saja memberikan jawaban. Kita tidak menambah pertanyaan supaya tidak ada yang terlupa. Silakan Ayu Linda. Ya baik.
Baik Pak Eka, terima kasih pertanyaannya. Hiring-hiring itu sastra lisan yang berasal dari daerah Komering. Jadi itu bentuknya seperti pantun, mempunyai lari-lari, kemudian berima ABAB atau AA, kemudian isinya juga seperti itu, ada ungkapan perasaan. Tapi ini bedanya cuma bahasanya saja Pak, menggunakan bahasa Komering. Kalau di awal sebelum saya presentasi tadi ada video yang diputarkan oleh Mas Radit, itulah bentuknya. Jadi syair-syair, teks-teks yang berisi ungkapan perasaan dilantunkan seperti pantun. Seperti itu Pak Eka. Contohnya dari contoh hiring-hiring. Contoh hiring-hiring ya. Tapi suaranya jelek, Pak Eri seperti itu. Apa? Ibu, hiring-hiringnya itu apa, Bu, artinya? Ada nggak artinya? Itu apa? Hiring pantunnya bahasa Komering, Pak. Oh, nggak ada arti khusus. Jadi Oh, iya. Pantun namanya Oh. namanya hiring kalau di selatan, terutama di daerah. Tapi misalnya mau diambil arti kata yaitu menggiring ke arah yang lebih baik, ya seperti itulah anak-anak yang mau menikah, wanita yang remaja yang mau menikah pamit kepada ibunya menggiring ke arah perbuatan yang lebih baik sebelum menjadi istri, seperti itu. Kalau di Jawa apa ya Pak Ari ya? Kira-kira sama seperti apa ya Pak? Hiring-hiring, hiring itu dari kata menggiring ya. Enggak. Untuk kita menjadi lebih baik gitu melalui puisi itu, melalui pantun-pantun itu. Kalau mau contohnya sedikit seperti ini ya, tapi sebenarnya yang bagus ada yang tadi, misalnya Bismillah, seperti ini ya. Bismillah awal cawa, kilu restu dikuti, uma uba unyina, nyak ngalapah ngalaki. Nah, di awal saya berkata, Bismillahirrahmanirrahim, di awal saya berkata, mohon restu pada orang tua, ayah dan ibuku, aku mau menikah. Seperti itu Mas, dan seterusnya. Mau copat itu kalau Jawa, Pak. Nah, itu dia. Oh iya, mau cepat ya Pak ya? Ya, mau copat yang isinya berdasarkan jumlah suku kata dan suara. Kemudian jumlah barisnya tetap, isinya tentang pengharapan dan lain-lain yang baik-baik. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan itu ya. Lanjut Mas Heri. Ya. Baik, terima kasih Pak Eka Sugeng. Memang ketika kita berbicara mantra dan kita benturkan dengan keyakinan kita sekarang ini di agama Islam, kita dikenal dengan istilah musyrik ketika kita mengakui kekuatan selain kekuatan yang dimiliki oleh Tuhan kita. Tetapi kita mengambil sikap bahwa kita memandang itu bukan sebagai sebuah media untuk berlaku musyrik. Kita memandang itu sebagai sebuah karya sastra. Tadi saya mengatakan bahwa di awal tadi saya mengatakan bahwa mantra itu ada dua bagian. Yang pertama adalah ruh mantra itu, dan yang kedua adalah raga mantra itu. Jadi mantra itu ada jiwa dan ada raganya. Jiwa itu akan muncul, roh itu akan muncul ketika kita si peritus atau si penutur mantra itu menjalani laku ritual kejawen kalau di Jawa ini, seperti melakukan puasa-puasa, terus melakukan pantangan-pantangan, bahkan ada yang puasa mutih 3 hari, ada puasa pati geni tidak boleh terkena sinar apapun, bahkan ada yang pati bumi dengan bertapa dimakamkan seperti orang meninggal itu. Nah, dengan laku-laku seperti itu ada kekuatan-kekuatan magic yang bisa dimunculkan dari mantra yang diucapkan oleh si peritus. Nah, tetapi di era sekarang tidak ada, ya mungkin ada ya, tapi jarang, mungkin 1001 yang mau melakukan ritual-ritual seperti itu. Nah, untuk mantra kami memandangnya sebagai sebuah karya sastra, bukan sebagai sebuah media untuk menjalin hubungan dengan alam gaib atau menjalin hubungan dengan kekuatan-kekuatan magic yang di luar kekuatan Tuhan yang kita yakini. Nah, dengan melakukan pewarisan mantra terhadap anak-anak, hanya raganya saja, hanya raga, bukan jiwanya.
mereka mengetahui bahwa mantra itu adalah sebagai sebuah karya sastra lama, gitu. Mereka hafal, mereka bisa melafalkannya, mereka bisa mengucapkannya, tetapi ketika mantra itu tidak disertai dengan laku-laku yang tadi saya sebutkan, itu hanyalah berupa barisan-barisan kata yang memiliki makna secara leksikal saja, tapi secara kekuatan magicnya itu tidak akan pernah muncul. Nah, seperti Kolosebo yang dinyanyikan oleh Nela Karisma itu kan ada rumekso ingsun lagu nistaya wara Iya Pak, tahu Pak. kelawan meka hawa kang dur angkara. Nah, itu mantra Kolosebo. Ketika Itu suluk lagunya Pak ya. Ya, suluk lagunya. Nah, ini diyakini ketika dulu ini dibaca dengan melakukan ritual-ritual yang jiwanya kita dapatkan tadi. Ini yang saya baca hanya raganya. Jiwanya saya tidak mendapatkan karena saya tidak melakukan ritual-ritual yang akan memuncul unsur magic di dalam mantra tadi. Nah, itu. Jadi kalau hanya mengenalkan bahwa ini loh ada Kidung Wahyu Kolosebo gitu. Ini kidungnya seperti ini, terus kemudian cara melantunkannya seperti ini. Bagi saya, kita memandang itu sebagai sebuah karya sastra yang tidak bisa kita nafikan bahwa itu dulu pernah ada dan pernah menjadi sebuah tren di masyarakat kita sebelum Islam masuk kan. Ini sangat tren bahwa segala sesuatu itu bisa ada mantranya. Bagi saya ketika kita memperkenalkan itu, sekali lagi kita memperkenalkan itu sebagai sebuah karya sastra, ya tidak masalah Pak Eka Sugeng. Itu hanya mengenal, ini ada mantra ini, gitu. Tapi yakin saya ketika mantra itu tanpa ada laku, maka jiwanya tidak akan pernah kita dapatkan. Itu hanya nanti akan menjadi rangkaian kata yang ya hanya memiliki makna leksikal saja, sedangkan makna-makna magicnya, kekuatan-kekuatan magic yang dimunculkan oleh pilihan-pilihan diksi itu tidak akan pernah muncul. Itu keyakinan zaman dulu seperti itu. Bahkan ketika saya ketemu dengan seorang peritus tanam padi, itu juga seperti itu. Ketika dia sudah menguasai jiwanya dan menguasai raganya, ketika dia menuturkan mantra itu efeknya juga luar biasa, terlepas itu apakah kekuatan-kekuatan setan atau kekuatan-kekuatan yang lainnya, tapi itukah faktanya. Kita tidak bisa menafikan bahwa itu merupakan bagian dari kebudayaan masa lampau kita gitu. Dan kita sekali lagi kita memandangnya itu sebagai sebuah karya sastra, warisan leluhur, yang kalau kita mau menganalisisnya kata demi kata itu akan memunculkan nilai-nilai kearifan lokal yang sekali lagi mengingatkan kita sebagai manusia bahwa kita tidak boleh sombong karena kita baru punya kekuasaan. Ngono ya ngono ning ojo ngono, itu kalau istilah Jawanya. Ojo dumeh kowe kuwasa, kowe terus bisa semena-mena, ojo dumeh kowe kuwasa, kowe bisa gawe sengsarane wong liya. Nah, itu kan kalau kita mau menganalisis mantra-mantra itu, ajaran-ajaran itu akan terrepresentasi dari diksi-diksi atau pilihan-pilihan kata yang dimunculkan gitu. Jadi sekali lagi Pak Eka Sugeng, kita memandangnya sebagai sebuah karya sastra gitu, yang menjadi bagian dari kekayaan khasanah budaya kita. Mungkin gitu nggih, Pak Sugeng. Terima kasih Pak Eri. Oke, terima kasih Mas Eri. Pak Ratun? Baik, saya tambahkan ya Pak Eri, setuju dengan Mas Eri. Jadi begini Pak Eka dan yang lainnya mungkin, kita jadikan yang sakral menjadi profan. Yang sakral tidak menjadi sakral lagi, dan itu sudah dilakukan orang di seluruh dunia ini. Contohnya Bapak pernah ke Bali, ada sebuah tarian bagus, jadi sebenarnya sakral, tapi ketika menjadi pertunjukan bagi wisatawan menjadi tidak sakral lagi. Ya, jadi ada ruang-ruangan tersendiri.
ini ruang sakral, ini ruang profan. Ya. Nah, kemudian untuk masalah yang wayang beber tadi, itu kita serahkan kepada pemilik wayang yang menyakralkan wayangnya, silakan. Tapi tolong anak muda diajari cara mendalang dan cara lain-lain yang tidak menggunakan hal-hal yang sakral. Nah, kalau anak muda, generasi muda tersebut ingin mempelajari yang sakral, silakan belajar sendiri. Tetapi kalau dengan kita hanya yang tidak sakral. Nah, untungnya yang disakralkan itu bukan ceritanya, tetapi barang wayangnya, sehingga kita bisa mengganti dengan wayang yang lain. Nah, kalau ceritanya yang sakral, seperti Baratayuda, itu kan sakral. Kalau tidak diiringi dengan hal-hal yang lain, banyak orang tidak mau mementaskan lakon Baratayuda karena nanti akan takut terkena hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau itu ceritanya, oleh karena itu harus diganti cerita lain yang tidak sakral. Tapi di luar itu, Bapak Ibu semua, apalagi Bapak Eka Sugiryadi dari MTS, jadi kami tekankan pada, saya di Asosiasi Tradisi Lisan. Jadi kami tekankan bahwa yang sakral itu juga menjadi bagian dari usaha manusia menghargai lain. Dalam Al-Quran itu menciptakan manusia dan jin. Nah, jadi seperti manusia ada tingkatan, kemudian mengapa tidak menghargai jin sebagai makhluk Tuhan yang perlu kita hargai, kita hormati. Jadi bukan menyembahnya, tetapi dalam rangka menghargai loh, ini loh ada masalah, kemudian percaya atau tidak percaya, melihat atau tidak melihat jin itu, ya itu ada di Al-Quran bahwa jin itu diciptakan juga oleh Gusti Allah. Oleh karena itu dengan cara kita punya cara sendiri untuk menghormati mereka. Mudah-mudahan mereka itu tahu bahwa kita ini niatnya adalah menghormati mereka dengan cara memberi benda-benda atau barang-barang yang sebenarnya barang-barang itu bukan untuk dimakan loh, tetapi barang-barang itu merupakan simbol lisan manusia yang diwujudkan dalam bentuk barang. Misalnya ada kembang kandil. Kembang kandil itu wujud lisan dari kumantil-mantil atau ikut-ikuti terus. Artinya jangan sampai kita itu diikuti mereka, jin mereka. Tetapi hidup sendiri-sendirilah. Ada kembang kandilnya, dan kembang kandil itu ada macam-macam. Kemudian kita kasih tebu. Itu bukan kok supaya jinnya atau penunggu wayang itu makan tebu, tetapi itu adalah lisan dari bentuk lisan dari anteping kalbu, mantapnya hati, mantapnya hati. Nah, misalnya itu. Jadi barang-barang benda-benda yang disajikan, disajenke, itu bukan untuk dimakan makhluk gaib, tetapi bentuk lisan kita yang disimbolkan dalam berupa barang atau benda. Nanti setelah acara selesai, kita makan bareng-bareng. Nah, itu dalam rangka memberi pengertian pada generasi muda bahwa kita niatnya bukan menyembah, tetapi kita menghargai makhluk lain dengan cara kita, dengan lisan kita yang berbentuk benda-benda itu. Supaya mereka juga tidak, wah ini dosa, saya mau ikut wayang beber nggak tahu karena itu dosa, masuk wayangnya harus diberi dupa, beri lain-lain dan lain-lain. Bukan, itu tidak dosa. Misalnya begitu, karena kita niatnya nggak menyembah, niatnya menghormati. Begitu ya Mas Heri? Siap. Setuju. Bagaimana Pak Eka? Ada yang masih diragukan? Ya, saya senang, saya setuju. Saya mungkin mewakili ini ya masyarakat awam yang khususnya tidak pernah tahu yang semacam itu secara mendalam. Orang awam mungkin tahunya, loh kok pakai itu gitu ya. Apalagi kalau revitalisasi yang dilakukan itu menyentuh ke anak-anak, apalagi anak zaman sekarang yang tadi Pak Ratun bilang taunya HP begitu ya, dan masuk ke, saya tidak tahu di Pak Eri tadi di daerahnya itu sudah menyentuh madrasah apa itu di sosialisasi suksesnya itu
SD, SMP, SMA, atau sudah menyentuh di madrasah, di MI, MTS, MA begitu. Nah, itu Iya. kan pasti ada lah yang akan menyinggung itu, bukan bermaksud membenturkan, tapi mungkin ya akan pertanyaan itu akan pasti ada. Nah, yang Pak Ratun sampaikan tadi itu menurut saya penting, dan sama Pak Eri sampaikan itu bagaimana anak-anak muda itu tahu secara mendalam, bahkan mungkin secara filosofisnya begitu. Kan kita tidak tahu tadi yang Pak Eri tadi sampaikan lagunya Nela Karisma itu lagu yang disukai loh. Setahu saya Pak ya, saya juga senang lagu, bukan senang Nelanya Pak ya, senang lagunya. Cuman tidak tahu maksud arti apa tadi yang disampaikan itu tidak ngerti. Itu kalau sebo. Ya, yang jadi awal apa itu suluknya tadi itu nggak ngerti maksudnya, karena itu Jawanya Jawa banget, sedangkan orang seperti saya aja enggak, meskipun Jawa tapi enggak Jawa, enggak Jawa banget. Apalagi anak-anak kalau itu misalnya dimasukkan ke SD, ke tingkat SD ini, nah itu butuh Pak penjelasan yang lebih mendalam, maksudnya dikasih tepung, maksudnya dikasih apa, bunga kantil tadi Pak ya, dan seterusnya itu butuh barangkali benar-benar disampaikan makna mendalamnya, makna filosofisnya. Kalau enggak pasti akan salah persepsi, salah makna. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih banyak para pemateri. Terima kasih Pak Eka, sehat selalu. Terima kasih Pak Eka. Ya, Bapak Ibu semua yang masih hadir di ruangan Zoom ini, saya persilakan Bapak dan Ibu yang ingin memberikan tanggapan kepada pemateri kita. Di ruang chat saya sudah baca tadi, sudah ditanyakan oleh Pak Eka. Ya. Mungkin sudah tidak ada, Mbak. Jika boleh, saya tidak bertanya, tetapi saya ingin meluruskan apa yang ada dalam pikiran saya kepada Pak Ratun. Artinya wayang beber itu dari penjelasan Bapak tadi, saya memahaminya, melihatnya bahwa ada sebuah gambar yang ditulis pada sebuah media, kemudian gambar itu yang diceritakan oleh pewayang. Ya demikian Bapak? Benar. Iya. Benar, dan itu memudahkan si pencerita karena tidak perlu menggerakkan tangan-tangan wayang itu, karena memang tidak bisa bergerak wayangnya, karena hanya berupa gambar. Kemudian di dalam media tersebut ada 4 gambar ya Pak ya? 4 tokoh? 4 adegan. 4 adegan. Nah, ada yang ingin yang agak mengganjal dalam pikiran saya selama ini yang saya lihat di media televisi, kemudian karena saya tidak di lingkungan saya tidak ada etnis Jawa, artinya saya tidak melihat secara langsung kegiatan wayang ini. Dari televisi saya melihat bahwa pewayang itu adalah laki-laki. Apakah sejauh ini ada pewayang itu perempuan, dan cerita-cerita seperti apa saja yang bisa perempuan memainkan wayang tersebut gitu? Ya, bagus. Jadi, saya share lagi ini. Ini wayang beber ini. Terlihat tidak? Ya, terlihat Bapak. Nah, ini loh. Ini wayang beber itu begini, gambarnya salah satu gambar satu adegan ini begini. Ini gunungan, kemudian ada pohon, kemudian ini orang-orangnya dan lainnya diceritakan. Ini orangnya sedang apa? Ini ada wanita, ini laki-laki. Berarti ini ada orang menyembah, ya. Ini seperti ini diceritakan. Ini ada seorang wanita ingin melamar laki-laki, meminang laki-lakinya itu. Kemudian ini
melaporkan, Duh Gusti, ini ada wanita cantik yang ingin melamar menjadi istrimu, bagaimana? Gitu. Kemudian ini sedang bertapa di bawah pohon. Kemudian ini ada fotonya, ada gambarnya, ini seperti ini loh orangnya, ayo kita melamar dia, ganteng banget, ini menjelaskan pada orang lain. Nah, itu ceritakan terus begitu. Nah, ini seperti ini juga ini kan banyak banget. Ini ada orang sedang bertapa, ini ada bidadari yang melindungi dan lain-lain. Ini diceritakan. Inilah wayang beber. Nah, bentuknya begini dan macam-macam. Nah, ini ada sedang melihat. Seperti inilah wayang beber supaya tahu. Kemudian ya sebenarnya tidak ada, sebenarnya pelakon wayang ya namanya dalang itu tidak dibatasi pada pria saja. Zaman dulu wanita memang belum boleh karena dulu awal-awalnya semua kegiatan pertunjukan itu semua pria, Mbak. Jadi ada wayang orang itu semuanya pria. Kemudian ketoprak itu semuanya pria. Hanya jadilan itu pakai kuda lumping, kuda kepang, itu juga pria semua. Nah, kemudian seiring perkembangan zaman untuk menarik penonton, itu wanita juga diperbolehkan pentas. Jadi kalau tokoh perempuan, kalau dulu tokoh perempuan itu dilakukan oleh laki-laki, diperankan oleh laki-laki, sekarang perempuan juga bisa. Kemudian di dalam wayang itu dulu namanya waranggono atau namanya gerong, itu semua lagi. Karena sudah ada wanita. Nah, kemudian sekarang sudah dalang atau yang ini yang jadi ada satu daerah komunitas yang menyakralkan kalau perempuan saat haid tidak boleh memegang wayang ini. Kalau tidak, sebenarnya tidak masalah, hanya untuk menjaga saja jangan sampai dia kelelahan mementaskan lakon pada saat haid misalnya. Itu Mbak, jadi tidak masalah. Bagus sekali. Satu sebelum saya tutup, jika tidak ada lagi Bapak dan Ibu ingin bertanya, ketika wayang tadi belum masuk, artinya perempuan belum masuk ke ranah pewayangan tadi itu, tokoh laki-laki yang memerankan sebagai perempuan itu punya istilah tersendiri kan Bapak? Oh tidak, jadi kalau Sri Kandi, misalnya Sri Kandi ini, Sri Kandi kan kita tahu semua ya, Sri Kandi itu perempuan, dilakonkan oleh laki-laki. Nah, dia hanya menggunakan suara perempuan, kemudian pakaiannya perempuan yang mirip Sri Kandi. Sebutannya juga tidak ada, bahkan ada sebutan sendiri seperti apa ya, mungkin di daerah lain ada yang kalau seorang pria memerankan lakon wanita itu, karena itu sudah biasa sekali, ya, tidak ada sebutan khusus karena memang biasa dan semua orang bisa melakukan itu. Kadang-kadang sekarang jadi pria, ya kalau di wayang orang yang keliling dari alun-alun satu ke alun-alun lain, namanya wayang tobong itu namanya. Lah, pelakunya sedikit, Mbak. Jadi pada saat pentas, satu kali pentas itu kadang-kadang dia masuk ke dalam itu berubah menjadi memakai pakaian wanita untuk memerankan lakon wanita, keluar lagi dari ke panggung. Setelah itu keluar masuk lagi, ganti baju lagi, ganti pakaian pria, masuk lagi. Nah, itu tidak masalah, biasa saja karena memang pemainnya terbatas. Setidaknya itulah yang kita tampilkan pada hari ini. Semua yang tidak tahu tadinya tidak tahu wayang beber jadi tahu, itu menjadi hal penting. Terima kasih Bapak. Saya tertarik sekali dengan penjelasan Bapak dan Ibu semua pemakalah hari ini. Kenapa saya bertanya seperti itu khusus untuk wayang beber, itu juga berangkat dari latar pemikiran saya dengan budaya saya di Minangkabau, bahwa ketika perempuan belum bisa masuk dalam ranah seni, dalam tradisi waktu itu,
peran laki-laki, perempuan yang dimainkan oleh laki-laki, dia punya istilah nama khusus gitu. Jadi apa, seperti Randai itu dulu tidak ada perempuan yang main, itu hanya laki-laki semua. Jadi untuk tokoh perempuan yang dimainkan oleh laki-laki itu namanya Bujang Gadih gitu. Jadi itu maka saya bertanya seperti itu, ada kaitannya dengan tradisi yang ada di tempat kami gitu. Di Jawa kelihatannya tidak tahu, tapi kelihatannya tidak ada, semuanya sama, tidak ada istilah itu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah bersedia mengikuti seminar hasil pelindungan sastra pada sore ini, dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak dan Ibu yang telah menjadi pemateri pada hari ini. Semoga apa yang Bapak dan Ibu sampaikan ini memberi pengetahuan yang baru bagi kita dan wawasan yang baru bagi kita, dan bagi generasi ke depan dari apa yang telah kita lakukan akan menjadi suatu hal yang bermanfaat. Saya Daratul Laila Nasri yang memoderatori seminar sore ini. Saya mohon maaf atas kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.